Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di latihan soal PPPK Guru PAI Part 2 bersama info kita YA. Sebelum kita membahas latihan soal PPPK Guru PAI ini, alangkah baiknya teman-teman guru semuanya like dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi soal-soal latihan PPPK lainnya dari channel Info Kita YA. Terima kasih. Soal latihan PPPK Guru PAI ini bersumber dari KTA Akpai. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownload, silahkan di-download KTA Akpai-nya. Soal nomor 1. Hai sekalian pemuda, siapa saja di antara kamu yang mampu biaya untuk menyalurkan syahwat atau jima, maka beristrilah, karena dengan beristri lebih menenangkan pandangan mata dan lebih menyucikan kehormatan. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu adalah obat baginya. Ungkapan di atas adalah A. Al-Quran, B. Hadis, C. Ijma, D. Qiyas. Jawabannya adalah B. Hadis, karena ungkapan tersebut diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal nomor 2. Hak yang diselesaikan terlebih dahulu berkaitan dengan harta si mayat yaitu A. Hutang piutang, B. Wasiat dan hibah, C. Infak dan sodakoh, D. Zakat dan sewa. Jawabannya adalah A. Hutang piutang. Urutan penyelesaian harta si mayat yang pertama adalah hutang piutang. Setelah hutang piutang selesai, baru harta tersebut dipergunakan untuk wasiat atau hibah. Nah, wasiat atau hibah ini tadi tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan. Setelah itu selesai, baru harta si mayat ini bisa dibagikan kepada ahli waris. Soal nomor 3. Batas nisab zakat kambing minimal A. 40 ekor kambing, B. 50 ekor kambing, C. 60 ekor kambing, D. 20 ekor kambing, E. 30 ekor kambing. Jawabannya adalah A. 40 ekor kambing. Nah, pembahasannya yaitu zakat kambing itu harus mencapai 1 tahun atau satu haul. Nah, rinciannya itu 40 sampai 120 ekor itu zakatnya 1 ekor. 121 sampai 200 zakatnya 2 ekor. 201 sampai 300 itu zakatnya 3 ekor. Selanjutnya, setiap penambahan 100 ekor itu zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jadi ditambah 1. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. 40 ekor kambing. Soal nomor 4. Berikut ini adalah penjelasan tentang hukum syariat, kecuali A. Terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, B. Syariat bersifat fundamental, pokok atau memiliki kebenaran umum, C. Syariat berlaku abadi, D. Syariat hasil pemikiran manusia. Jadi yang bukan itu adalah D. Syariat hasil pemikiran manusia. Soal nomor 5. Pada abad perkembangan ilmu pengetahuan teknologi modern seperti sekarang ini, pernah berkembang suatu faham atau aliran yang disebut dengan ingkar sunnah. Pandangan semacam ini sejak abad 1 Hijriah telah ada dengan sebutan A. Faham Syafi'iyah, B. Faham Malikiyah, C. Faham Hambaliyah, D. Faham Dzohiriyah. Jawabannya adalah faham Dzohiriyah. Soal nomor 6. Kriteria mencari calon pasangan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Kecuali A. Karena cintanya, B. Karena cantiknya,
C. Karena hartanya, D. Karena keturunannya. Saya yakin semua teman-teman di sini sudah tahu hadis ini ya. Jadi tersebut adalah wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, karena cantiknya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah kecuali karena cintanya. Soal nomor 7, raja terakhir Samudra Pasai adalah A. Malik As-Saleh, B. Zainal Abidin, C. Abdurrahman Saleh, D. Merah Sile, E. Sayyid Ahmad. Nah, jawaban raja terakhir Samudra Pasai yaitu B. Zainal Abidin. Ini terjadi pada tahun 1517 Masehi akibat lemahnya kekuatan dalam negeri. Nah, Samudra Pasai ini terletak di Aceh. Dalam pemerintahan kerajaan Samudra Pasai ini ada 20 raja, dan raja yang pertama itu bernama Malik As-Saleh dan yang terakhir adalah Zainal Abidin. Soal nomor 8, tokoh yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Cina adalah A. Sa'ad bin Abi Waqqas, B. Zaid bin Harith, C. Hasan al-Banna, D. Khalid bin Walid, E. Haidar Ali. Menurut catatan sejarah Muslim Tiongkok, Islam pertama kali dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah paman Nabi yang dikirim oleh Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 651 Masehi. Jadi jawabannya adalah A. Sa'ad bin Abi Waqqas. Soal nomor 9. Berikut ini yang tidak mendapatkan sisa harta dari pembagian harta waris adalah anak laki-laki, anak perempuan, suami dan istri, bapak dan ibu. Jawaban yang tepat adalah suami dan istri. Jadi suami dan istri itu tidak termasuk asobah atau ahli waris yang mendapatkan sisa harta dari pembagian harta waris. Soal nomor 10. Secara ringkas, fungsi sunnah Rasul dalam hubungannya dengan transformasi nilai antara lain sebagai berikut, kecuali penyampai kalamullah Al-Quran, penjelas makna Al-Quran, menetapkan hukum yang tidak jelas di dalam Al-Quran, sunnah Rasul sebagai sumber hukum pertama dalam hukum Islam. Jawaban yang benar dari soal tersebut adalah sunnah Rasul sebagai sumber hukum pertama dalam hukum Islam. Soal nomor 11. Siapakah tokoh yang pertama kali mengemukakan asuransi? A. Umar bin Abdul Aziz, B. Umar bin Khattab, C. Muhammad Abduh, D. Muhammad Amir bin Umar, E. Utsman bin Affan. Jadi tokoh yang pertama kali mengemukakan asuransi adalah E. Utsman bin Affan. Soal nomor 12. Menurut Imam Syafi'i, tata urutan sumber hukum adalah sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Al-Quran dan As-Sunnah, benar. B. Bila tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ia berpindah ke ijma', benar. C. Pendapat sebagian sahabat Nabi yang tidak diperselisihkan, benar. D. Pendapat para sahabat apabila mereka berbeda pendapat. Nah, ini yang salah. Jadi jawabannya adalah D. Pendapat para sahabat apabila mereka berbeda pendapat. Soal nomor 13. Strategi pendekatan integral tekstual membutuhkan kemampuan menguasai A. Kebiasaan bahasa Arab, B. Linguistik bahasa Arab, C. Gramatika bahasa Al-Quran,
D. Bahasa percakapan orang Arab. Jawabannya adalah C. Gramatika bahasa Al-Quran. Karena pada dasarnya bahasa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, namun berbeda dengan bahasa Arab yang digunakan sehari-hari. Karena bahasa Arab dalam Al-Quran memiliki nilai sastra yang tinggi sehingga lebih komunikatif bagi pembacanya. Oleh karena itu, strategi pendekatan integral tekstual tidak sekedar membutuhkan kemampuan linguistik bahasa Arab, tetapi membutuhkan kemampuan menguasai gramatika bahasa Al-Quran. Soal nomor 14. Pernikahan asal hukumnya mubah atau boleh, tetapi selanjutnya hukum itu sangat tergantung kepada kondisi atau keadaan orang yang bersangkutan. Nikah bagi orang yang telah cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinaan, hukumnya adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Haram, D. Makruh. Jawabannya adalah wajib. Karena seluruh syarat sudah terpenuhi, yaitu telah cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinaan. Soal nomor 15. Uswah sebagai gaya hidup ideal Rasulullah SAW merupakan cermin keteladanan. Di antara hal-hal berikut yang tidak termasuk dalam prinsip uswah adalah A. Perilaku Rasul dalam seluruh kehidupan sebagai keteladanan. B. Sesuai antara perkataan dan perbuatan. C. Memaksakan penafsiran liberal atau bebas terhadap sunnah Rasul. D. Dalam konteks hukum menegakkan keadilan secara objektif atau berdasarkan fakta. Jawaban yang tidak termasuk dalam prinsip uswah adalah C. Memaksakan penafsiran liberal terhadap sunnah Rasul, sedangkan A, B, dan D semuanya benar. Soal nomor 16. Istilah zihar memiliki arti A. Talak yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya. B. Talak yang diucapkan 3 kali pernyataan. C. Talak yang dilaksanakan dengan cara sumpah. D. Talak yang dijalankan penangguhan. E. Talak yang dilaksanakan dengan cara paksaan. Jadi pengertian zihar itu adalah talak yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya. Jawabannya A. Soal nomor 17. Secara etimologis, kata zakat berakar pada kata zakia yeska taskian yang artinya kecuali. A. Membangun, B. Menumbuhkan, C. Membersihkan, D. Merombak. Jadi zakia yeska taskian itu mempunyai arti membangun, menumbuhkan, dan membersihkan. Sedangkan merombak itu bukan arti dari kata zakat. Jadi jawabannya D. Soal nomor 18. Jika ahli waris dari pihak laki-laki hidup semua, maka yang mendapatkan harta pusaka dari mereka hanya 3 orang saja, yaitu bapak, anak laki-laki, dan A. Sepupu laki-laki, B. Suami, C. Keponakan laki-laki, D. Adik laki-laki. Jawabannya adalah B. Suami. Nah, silahkan teman-teman, dalam ilmu waris itu ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Soal nomor 19. Redaksi Al-Quran yang menunjukkan suruhan dan larangan. Perhatikan, suruhan dan larangan. Dalam istilah hukum Islam dikenal dengan istilah A. Amar dan nahi, B. Amar dan ma'ruf, C. Amal dan ilmu, D. Amar dan amal. Suruhan dalam bahasa Arab itu artinya amar, sedangkan larangan dalam bahasa Arab itu nahi. Jadi jawabannya adalah A.
amar dan nahi. Amar itu artinya suruhan, sedangkan nahi itu artinya larangan. Nah, amar itu memang biasanya berpasangan dengan amar ma'ruf, nahi mungkar, seperti itu. Jadi, amar ma'ruf itu artinya suruhan untuk melakukan kebaikan, sedangkan nahi mungkar itu adalah larangan berbuat keburukan. Jadi, jawaban yang benar adalah A, amar dan nahi. Soal nomor 20. Ilmuwan muslim yang menciptakan algoritma dan aljabar adalah A. Avicenna, B. Ibnu Rushdi, C. Al-Khwarizmi, D. Ibnu Khaldun, E. Ibnu Hajar. Jawabannya adalah C. Al-Khwarizmi. Dan Al-Khwarizmi ini nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, hidup pada tahun 780 sampai 846 Masehi. Dan beliau ini merupakan ilmuwan muslim yang banyak menyumbangkan karyanya di bidang matematika, geografi, musik, dan sejarah. Soal nomor 21. Siapakah sahabat yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak? A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Ammar bin Yasir, C. Ali bin Abdul Muthalib, D. Bilal bin Rabah, E. Ali bin Abu Thalib. Jawabannya adalah E. Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah pertama kali masuk Islam tapi dari golongan laki-laki dewasa. Sedangkan Bilal bin Rabah itu juga pertama kali masuk Islam dari golongan budak. Soal nomor 22. Masa menunggu bagi wanita yang ditalak oleh suaminya sampai ia dapat menikah kembali dengan laki-laki lain dalam hukum Islam dikenal dengan istilah A. Iddah, B. Nikah, C. Talak, D. Rujuk. Jadi masa menunggu bagi wanita yang ditalak oleh suaminya itu adalah masa iddah. Dan masa iddah ini ada 3 jenis ya. Masa iddah bagi wanita hamil itu adalah sampai melahirkan. Sedangkan masa iddah bagi wanita yang masih normal, maksudnya masih haid, itu 3 kali suci. Sedangkan masa iddah bagi wanita yang sudah menopause atau yang sudah tidak haid itu adalah 3 bulan. Soal nomor 23. Salah satu asas dalam hukum Islam adalah hifdzul mal. Artinya adalah titik-titik. A. Melindungi agama, B. Melindungi diri atau nyawa, C. Melindungi harta atau properti, E. Melindungi kehormatan. Jadi, hifdzul itu artinya menjaga atau melindungi, sedangkan mal itu artinya uang, harta atau properti. Jadi, jawabannya adalah C. Hifdzul mal adalah melindungi harta atau properti. Soal nomor 24. Secara etimologi atau secara bahasa, nikah artinya titik-titik. A. Pertikaian, B. Perebutan, C. Perselingkuhan, D. Kumpulan atau pergaulan. Jadi, nikah secara bahasa itu mempunyai arti D. Kumpulan atau pergaulan. Soal nomor 25. Berikut ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum, kecuali A. Anak kecil sebelum dewasa, B. Orang yang tidur, C. Orang yang hilang kesadarannya atau orang gila, D. Orang yang sedang berpuasa. Jadi yang dibebaskan dari hukum itu adalah anak kecil belum dewasa, orang yang sedang tidur, orang yang kehilangan kesadarannya atau orang gila. Jadi jawabannya adalah kecuali orang yang sedang berpuasa. Terima kasih sudah belajar bersama channel Info Kita YA. Jangan lupa like dan subscribe serta komen di kolom komentar. Dan semoga teman-teman semuanya sukses lolos
di tes PPPK 2021 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.